Informasi berikutnya pemirsa, hari ini merupakan penutupan retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ya, kita langsung bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Rifki Nafis, langsung dari lokasi retret di Akmil, Magelang. Ya, ada Maksud Nadia, kami ya? Nadia Soraya di Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Nadia. Bisa Anda gambarkan apa kegiatan yang saat ini sedang berlangsung? Ya, selamat siang Maria dan Jason. Seluruh rangkaian retret kepala daerah mulai dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 ini sudah rampung, sudah selesai dilaksanakan. Tadi juga ada pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada sebanyak 494 kepala daerah dan juga 477 wakil kepala daerah, di mana kalau kita mereview sedikit ya agendanya dari tanggal 21 hingga 28 ini seluruh kepala daerah ini mengikuti rangkaian mulai dari senam pagi, apel pagi, ada juga pemaparan materi dari 44 menteri dan juga ada yang ditunggu-tunggu pada malam hari kemarin ada parade senja, upacara parade senja yang dimana dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui kira-kira apa saja sih materi-materi dan juga pengarahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah. Salah satunya adalah untuk kemajuan juga di beberapa daerah dan yang terkhusus adalah di Kota Palembang. Kita akan coba menanyakan secara langsung kepada Wali Kota Palembang. Di sini sudah bersama saya di Akmil Magelang, Pak Ratu Dewa. Halo Pak, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Gimana Pak, sehat nih Pak? Udah rangkaian sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah syukur barusan selesai penutupan oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah kondisi saya sehat walafiat selama 8 hari luar biasa. Luar biasa ya Pak. Tadi Pak ada pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga ada parade senja sebelumnya. Untuk pengarahan dulu Pak, ini apa saja sih yang diarahkan begitu kepada para kepala daerah begitu Pak? Ya, stressingnya adalah kalian dipilih oleh rakyat. Terus kalian mendapatkan amanah dari rakyat. Jangan pernah lupakan dia. Apapun bentuknya, tolong perhatikan betul rakyat. Dan mulai dari persoalan kemiskinan, terus gizi juga, makanan bergizi gratis, termasuk Astacita juga tentang bagaimana membangun cara bernegara yang baik, bangkitkan rasa nasionalisme yang baik. Tapi intinya demikian dari Pak Prabowo. Oke Pak, sudah banyak sekali materi-materi baik dari 44 menteri dan juga Presiden Prabowo. Kira-kira di 100 hari masa jabatan Bapak, nanti apa program-program prioritas yang akan ditawarkan kepada masyarakat Palembang? Skala prioritas kita tetap pelayanan publik ya. Bagi saya itu adalah yang prioritas. Di antaranya masalah pendidikan, masalah kesehatan, termasuk pelayanan-pelayanan yang memang menyentuh akar rumput bagi warga. Di antaranya kalau bicara tentang pelayanan publik, bagaimana soal dokumen kependudukan biar cepat. Terus dari sisi kesehatan juga cukup banyak pelayanan kesehatan masih perlu perbaikan, termasuk sektor-sektor pendidikan. Sekolah-sekolah 30%, SMP banyak rusak, SD juga demikian. Itu sentuhan yang pertama, pelayanan publik harus saya gerakkan. Dan suasana sekarang Palembang yaitu memasuki musim penghujan. Sudah jadi rahasia umum, persoalan genangan air, persoalan banjir, segera akan saya turunkan tim dan segera akan saya atasi. Di samping itu adalah karena kita memasuki bulan suci Ramadan, saya pikir ketersediaan bahan pokok harus dipastikan betul, jangan sampai warga kita mengeluh soal kenaikan harga. Ini skala-skala prioritas yang segera akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Oke, berarti ini keluhan-keluhan juga dari masyarakat ya Pak, yang paling besar begitu ya? Ya, karena saya ini biasanya kan mengelola sosmed saya langsung. Biasanya pengaduan itu langsung saya tindak lanjuti. Kalau istilah program saya itu adalah kelakar. Keluhan Anda langsung kelar, saya kira begitu. Kelakar? Iya. Kelakar, oke Pak, ngomongin sosial media juga Pak. Bapak ini bagaimana sih cara merangkul masyarakat Palembang sendiri untuk bisa memahami program-program tersebut dan juga turut andil dalam program-program yang nanti Bapak akan jalankan begitu Pak. Bagaimana sosialisasinya? Yang paling berat kita itu kan merubah mindset ya. Artinya bagaimana para pejabat kita harus turun ke lapangan. Saya minta nanti mulai dari lurah, camat harus turun ke lapangan. Saya tidak mau dengar lagi ada warganya yang sakit, yang tidak diakomodir selama ini. Termasuk saya juga tidak mau dengar lagi ada tersumbatnya paret, termasuk irigasi dan lain sebagainya. Saya ingin pastikan sebelum para lurah, para camatnya duduk di bangku yang empuk itu, dia harus turun dulu ke lapangan, lihat situasi dan kondisinya biar benar clear. Persoalan sampah jadi stressing Pak Prabowo juga tadi. Sampah juga harus cepat
cepat-cepat diantisipasi, termasuk penertiban dari baliho, tempat-tempat sehingga terlihat sepisnya indah dan menarik. Nah ini skala-skala yang harus saya segera tindak lanjuti dalam waktu dekat ini. Oke Pak, kalau ngomongin ini kan di sini banyak banget kepala daerah gitu Pak. Ada nggak sih Pak hal baru atau potensi baru di daerah seperti kolaborasi dan juga sinergi dengan daerah lain yang akan dicanangkan begitu Pak ke depannya? Kebetulan saya banyak ya berinteraksi lah dengan kabupaten kota lain. Saya lihat sesuatu yang cukup positif. Di antaranya bagaimana kita akan mengatasi inflasi ya. Maka saya harus kerjasama dengan beberapa daerah tadi termasuk objek-objek wisata. Saya juga sudah saya inventarisir. Kebetulan sudah tukar menukar handphone. Bahkan dalam waktu dekat saya ingin nanti dinas terkait segera ditindaklanjuti untuk kita jalin kerjasama. Termasuk ya ketersediaan distributor untuk masuk ke Palembang sehingga pengendalian inflasi terkendali dengan baik. Oke baik Pak, yang terakhir Pak ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Palembang, khususnya Bapak baru jalani retret begitu dan nanti sampai 2030 ini ya akan menjabat, apa yang mau disampaikan Pak? Ya harapan saya tidak bisa bekerja sendiri, saya butuh sinergi, saya butuh kerjasama, saya butuh kolaborasi dari semua kekuatan, mulai dari Forkominda, sektor swasta, termasuk dari seluruh masyarakat. Saya percuma ingin cepat-cepat membuang sampah pada tempatnya kalau tidak didukung oleh warga. Maka dari itu kita perlu edukasi sama-sama. Ayo kita bergandengan tangan sama-sama sehingga Palembang lebih bersih, aman, cantik dan indah. Oke, terima kasih banyak Pak Ratu atas waktunya. Sehat selalu ya Bapak. Yaitu dia tadi Maria dan Jason wawancara saya dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Tadi disampaikan untuk program-program prioritas ini adalah mengatasi banjir dan juga pelayanan kesehatan tentunya. Dan tadi sudah dilakukan sinergi atau kolaborasi dengan kepala daerah lainnya. Kita akan terus memantau kira-kira bagaimana berjalannya untuk masa kerja di 2025 hingga 2030 mendatang, khususnya di Kota Palembang. Kita akan lihat nanti apa saja perubahan-perubahan signifikan yang akan dilangsungkan begitu ya dan dicanangkan ke depannya. Maria, Jason. Baik, Nadia Soraya melaporkan langsung dari lokasi retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.